Shalom. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini, Minggu 18 Desember tahun 2022. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Saudari Vikar Meti Elizabeth. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya, 1. Ibadah Natal dan Tahun Baru. Ibadah malam Natal Sabtu 24 Desember tahun 2022 jam 18.00 WIB. 1 kali ibadah persembahan syukur perayaan Natal. Ibadah hari Natal Minggu 25 Desember tahun 2022 pukul 8.00 WIB. 1 kali ibadah persembahan Minggu dan syukur perayaan Natal. Ibadah malam Tahun Baru Sabtu 31 Desember tahun 2022 pukul 19.00 WIB. 1 kali ibadah. Ibadah Tahun Baru Minggu 1 Januari tahun 2023 pukul 08 WIB. 1 kali ibadah persembahan Minggu dan syukur Tahun Baru. Berita duka, telah dipanggil Tuhan Bapak Suwadi kelompok 2 pada hari Senin 12 Desember tahun 2002 pukul 12. Dimakamkan pada hari Selasa 13 Desember tahun 2022 pukul 11.00 WIB di pemakaman Sumbersari Malang. Telah dipanggil Tuhan Bapak Bambang Surjantoro kelompok 8 pada hari Selasa 13 Desember tahun 2022 pukul 16.00 WIB. Dimakamkan pada hari Rabu 14 Desember tahun 2022 pukul 8 WIB di pemakaman Sukun Malang. 3. Dari Komisi Pojok Anak, ibadah anak ditiadakan bersama orang tua. Diadakan kembali tanggal 8 Januari tahun 2023 sesuai dengan jenjang. Namun sebelum kita memasuki untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara dalam mode silent, perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita memasuki ibadah saat ini dengan sukacita dan memuji dari Kidung Jemaat 13 bait yang pertama. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pujian yang merdu, bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta,
Bersama-sama kita memulai ibadah minggu sore kita pada sore hari ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, adapun yang menjadi tema ibadah kita minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW yang juga menjadi tema bulan Advent, yaitu kewaspadaan di tengah pergumulan membuahkan kebaikan. Dan adapun yang menjadi tema khotbah yang akan bersama-sama kita renungkan, juga kita gumulkan pada sore hari ini adalah memilih setia mendengarkan suara Tuhan. Memilih setia mendengarkan suara Tuhan. Mari bersama-sama kita menyambut yang menjadi tema ibadah kita pada ibadah minggu sore ini dengan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita nyanyikan baitnya yang kedua dan yang ketiga. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu, yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Selama seminggu ini
kita pastinya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Pasti dalam pekerjaan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pelayanan di gereja. Kadang dalam kesibukan yang kita lalui dalam aktivitas kita, seringkali kita tidak sadar. Kadang kita menyakiti hati orang yang menyayangi kita juga, orang yang kita sayangi. Juga kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia, hakikatnya kita adalah rapuh, kita adalah fana. Seringkali kita juga belum mampu melakukan dengan baik apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita juga belum mampu menjadikan suara Tuhan sebagai dasar pedoman kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari bersama-sama pada ibadah sore hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh kerendahan hati, penuh penyesalan, memohon ampun atas dosa juga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bersama-sama saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk kita mengakui segala kerapuhan kita, segala kefanaan kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa sebagai manusia, hakikatnya kami adalah rapuh. Kami lemah Tuhan. Seringkali kami masih melakukan hal-hal yang menikmatkan, hal-hal yang lekat dengan dosa ya Tuhan. Karena bagi kami itu sangat nikmat, kami terbuai di dalamnya. Walaupun kami sadar bahwa itu menentang ajaran-Mu, menentang perintah-Mu. Oleh karena itu, pada sore hari ini kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan penuh penyesalan, mengakui dan memohon ampun ya Tuhan. Kami juga memohon ampun apabila dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menyakiti hati orang yang kami sayangi, kami menyakiti orang yang menyayangi kami, juga kami menyakiti diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau adalah Allah yang murah kasih bagi setiap umat-Nya yang datang dengan penuh penyesalan dan memohon pengampunan. Tahirkanlah kami Tuhan dari dosa-dosa kami, agar kami dapat merdeka, dapat kami menjadi manusia baru. Hanya di dalam-Mu-lah Tuhan, kami dapat merdeka sepenuhnya. Hanya di dalam-Mu-lah Tuhan, kami menemukan kepenuhan diri kami sebagai manusia baru, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Oleh karena itu Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan dan penuh penyesalan, mengakui dan memohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimohon untuk berdiri kembali. Pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Tuhan Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 57 ayat 15 sampai dengan 19. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati,
untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Mari bersama-sama dengan sukacita kita merespon yang menjadi berita anugerah pada sore hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terkhusus pada sore hari ini, Tuhan telah hantar kami ke tempat ini, ke gereja ini, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami juga bisa menjadi pelaku akan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Saudari Fikar Meti yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh memampukan agar apa yang boleh disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 381, bait yang ke-6 dan ke-7. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar hati, sabda kasih air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku.
Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 7 ayat yang ke-10 sampai dengan 17. Yesaya 7 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur." Demikianlah firman Tuhan. Di depan Efraim dan Benjamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Bapa semesta alam, pulihkan kami. Buat wajah-Mu bersinar, kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa. Kau beri makan roti, cucuran air mata, Kau beri mereka minum air mata berlimpah. Kau membuat kami pencederaan para tetangga kami, dan musuh kami mengolok kami. Ya Allah semesta
Firman Tuhan yang kedua diambil dari Roma bab 1 ayat 1 sampai 7. Saya ulangi, Roma bab 1 ayat 1 sampai 7. Yang demikian bunyi firman-Nya. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Maranatha. Umat diundang untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Matius, pasal pertama ayat 18 hingga 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih.
Selamat sore. Sehat semuanya ya? Sehat semua nggih? Puji Tuhan. Kalaupun ada yang sedang tidak enak badan, pesan saya jaga kesehatan nggih. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum obat jika merasa badannya tidak enak. Semoga kita semua bisa selalu sehat sampai bisa bersama-sama merayakan nanti Natalan nggih. Natalan sudah sebentar lagi. Nah, seperti biasa monggo kanan kirinya diberikan senyuman dan diberikan salam namaste terlebih dahulu. Ya. Bersyukur jika pada sore hari ini kita bisa membangun ibadah dengan perasaan yang penuh sukacita. Karena persekutuan yang kita bangun di dalamnya adalah penuh hangat. Puji Tuhan juga, saya juga bersyukur sore hari ini cuaca cerah, tidak hujan. Jadi kita bersama-sama diizinkan Tuhan untuk bisa datang pada ibadah minggu sore kali ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih pergi ke sebuah toko alat tulis, lalu ada 2 buah pulpen yang tersedia. Mana yang dipilih Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Pulpen yang ada tutupnya seperti ini? Atau pulpen yang saya biasanya bilangnya jetetan nggih, napa niki bahasa Indonesianya? Jetetan seperti ini. Monggo. Mana dari kedua pulpen ini yang akan dipilih oleh Bapak Ibu terkasih ketika pergi ke sebuah toko? Tidak perlu dijawab. Okay. Ini sebenarnya menggambarkan, ilustrasi ini hanya menggambarkan. Sekedar milih pulpen aja kita tuh harus memilih ya. Apalagi di alat toko tulis itu banyak sekali macam-macamnya pulpen. Kita itu harus memilih sekedar untuk menulis pakai pulpen. Ketika pergi ke toko tulis, alat tulis kita harus memilih. Kita mau milih pulpen yang mana. Jauh juga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, misalnya bangun tidur, ini biasanya anak muda nggih, bangun tidur ada alarm berbunyi, nah itu milih matikan alarm balik tidur lagi atau matikan alarm bangun. Ini relate karena saya kadang seperti itu juga Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Anak muda biasanya nggih, itu sekedar bangun tidur saja kita memilih untuk matikan alarm dan bangun atau matikan alarm dan tidur adalah sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Atau misalnya ibadah minggu sore kali ini mau pergi ke gereja, saya mau pakai baju apa ya? Itu juga sebuah pilihan. Atau misalnya kalau hujan gitu nggih, kita memilih aduh hujan, milih tetap ke gereja atau milih streaming online, YouTube, gereja online. Itu adalah sebuah pilihan-pilihan sederhana. Sampai pada pilihan-pilihan yang sulit. Seperti dalam misalnya kehidupan rumah tangga. Aku lebih memilih untuk mendengarkan orang tuaku atau mendengarkan pasanganku ya dalam membesarkan anak, mendidik, membesarkan anak. Mana yang aku dengarkan, saya dengarkan. Dari orang tua atau dari pasangan. Atau misalnya seperti pilihan, kalau aku kerja di Malang, ya gajinya cuma segini, tapi dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga. Kalau aku kerja di Jakarta, gajinya lumayan, tapi aku jauh dari orang tua, aku jauh dari keluarga. Nah, pilihan contoh-contoh pilihan ini tadi membuat kita sadar bahwa sejatinya dalam kehidupan kita diperhadapkan pada banyak pilihan-pilihan. Mulai dari pilihan sesederhana, bangun tidur, milih baju, pergi ke gereja atau tidak, sampai dengan pilihan-pilihan yang sulit. Dan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ketika kita memilih, artinya kita membuat sebuah keputusan atas pilihan tersebut. Kalau kita membuat sebuah keputusan atas pilihan-pilihan itu, artinya ada resiko, ada konsekuensi yang harus kita tanggung dari keputusan yang kita pilih, keputusan yang kita buat. Dan bisa jadi konsekuensi atau resiko yang harus kita tanggung itu tidak mudah.
atau juga tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kita kalau memilih sebuah pilihan, membuat sebuah keputusan, kita harus memilih dengan hikmat. Kita harus mempertimbangkan banyak hal dengan resiko seminim mungkin. Dan dalam membuat keputusan, lebih baik kita, bukan lebih baik ya, kita menggunakan hikmat. Kita melibatkan Allah dalam pilihan yang kita perbuat, pada pilihan yang kita pilih, agar keputusan yang kita pilih itu lebih bijaksana. Seringnya juga ketika terlalu banyak pilihan ya, dan pilihan ini bukan hanya sekedar pilih mau makan ayam geprek atau ayam penyet, tapi pilihan-pilihan kehidupan yang sungguh sulit. Seperti aku mau melanjutkan sekolah di mana, aku mau bekerja di mana, aku mau mendidik anak seperti bagaimana, aku mau jadi ayah, mau jadi orang tua yang bagaimana, seperti itu. Seringnya kita menjadi dilema, kita menjadi bimbang, kita bingung, kita gelisah. Pilihan mana ya, apa yang harus saya pilih ketika diperhadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Nah, rupanya perasaan dilema, bimbang, gelisah, khawatir ini dirasakan oleh Yusuf, ayah Yesus. Pada renungan pada sore hari ini saya fokuskan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kalau di Injil Lukas kita melihat dari sisi Maria, tapi di Matius kita melihat dari sisi Yusuf, ayah Yesus. Yusuf juga mengalami perasaan dilema ya, karena pada waktu Maria mengandung bayi Yesus, Yusuf dan Maria ini sudah bertunangan. Dan pada konteks zaman Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lahir, bertunangan itu artinya ada ikatan yang mengikat. Jadi bertunangan itu artinya mengikat seperti perkawinan, hidup sebagai suami istri tapi belum hidup bersama. Jadi sudah bisa dikatakan suami istri mengikat, tapi belum hidup bersama di dalam rumah yang bersama. Itu artinya ketika bertunangan, Yusuf dan Maria ini ada ikatan. Dan untuk melepaskan ikatan itu dibutuhkan untuk sebuah keputusan, yaitu perceraian atau bercerai. Makanya di dalam Injil Matius ini juga di ayatnya yang ke-19, dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi untuk mengakhiri sebuah pertunangan dengan Maria, Yusuf dia harus menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, supaya apa? Karena Yusuf ini orang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah, apa yang dimaksud mencemarkan nama istrinya? Jadi pada waktu itu, pada konteks pada waktu itu, ketika seorang gadis perawan yang sudah bertunangan, lalu ia mengandung, baik yang mungkin diperkosa atau melakukan dengan sadar perbuatan hubungan seksual di luar pernikahan, yaitu itu dapat dikatakan sebagai melakukan perzinahan. Dan hukumannya adalah yang melakukan perzinahan ini harus dibawa keluar pintu gerbang kota dan dirajam batu atau dilempari batu sampai mati. Itu bisa dibaca dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24. Dan ada lagi, ketika seorang pria menuduh istrinya, kan pada waktu ini Maria sudah bertunangan dengan Yusuf, dapat dikatakan Maria ini istri Yusuf. Ketika pria menuduh istrinya berbuat zina, maka perempuan itu harus dibawa kepada imam dan menerima pengadilan dengan meminum air pahit. Nah, air pahit ini dipercaya dapat yang mendatangkan kutuk. Nah, ini bisa dibaca dalam Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 31. Nah, Yusuf merasakan dilema. Dia bingung apa yang harus dia putuskan. Kalau Yusuf memilih untuk misalnya tidak menceraikan diam-diam seperti itu, Maria akan diketahui. Bagaimana mungkin Yusuf kayak Maria mengandung tapi mereka berdua tidak pernah melakukan hubungan seksual. Wah, jangan-jangan Maria diam-diam melakukan perbuatan berzina. Mungkin itu yang terbersit dalam pikiran Yusuf pada waktu itu. Yusuf sangat bingung, dia juga pasti dalam dilemanya ya, kebimbangannya ya, itu pasti ada perasaan-perasaan sakit hati, perasaan dikhianati karena mendapati perempuan yang dicintainya mengandung seorang bayi, padahal mereka tidak pernah melakukan hubungan seksual.
Dan keputusan yang dipilih oleh Yusuf menyadari bahwa keputusan yang dipilih oleh Yusuf ini itu akan sangat menentukan apa yang terjadi pada Maria. Kalau Yusuf melapor kepada imam, maka Maria ini akan meminum air pahit yang nanti akan mendatangkan kutuk, juga kutuk untuk keturunannya. Atau Maria juga jika melapor lalu dianggap melakukan perbuatan zina. Nah, kalau Maria ketahuan melakukan perbuatan zina, Maria akan diseret keluar gerbang kota dan dirajam batu sampai mati. Sungguh pilihan yang sulit ya, karena keputusan yang dipilih Yusuf adalah hidup matinya Maria. Nah, ya di tengah dilema yang sedang Yusuf rasakan itu ya, karena pasti Yusuf ini bingung. Kalau misalnya dia tidak mengakui anak yang dikandung Maria itu adalah anaknya, Maria akan mati. Dia akan dirajam batu sampai mati. Orang yang dicintainya akan mati, dirajam batu sampai mati. Tapi kalau dia memilih berbohong, berarti dia menyangkal dong, karena itu bukan anak dia. Maksudnya anak dari hubungan seksual ya, karena yang dikandung Maria adalah buah dari Roh Kudus. Nah, di tengah dilema yang Yusuf rasakan di ayatnya yang ke-20, malaikat datang dalam mimpi Yusuf. Malaikat memperingatkan Yusuf supaya tidak khawatir. Sudah tidak usah khawatir Yusuf, ambillah Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandung Maria adalah buah dari Roh Kudus. Artinya apa? Artinya Maria tidak berzina. Maria tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Karena anak yang dikandung Maria itu adalah buah Roh Kudus. Dan ketika Yusuf menerima mimpi seperti ini, pasti dia bingung. Ini enggak logis, enggak logika. Bagaimana orang yang tidak pernah berhubungan seksual bisa mengandung? Tapi walaupun di tengah kebingungannya itu, Yusuf tetap memilih. Dia memilih mengambil keputusan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui mimpi. Ketemu malaikat, lalu mengambil Maria sebagai istrinya. Karena memang harus Yusuflah yang menjadi ayah Yesus. Karena nubuat dari nabi-nabi bahwa Yesus Immanuel, Raja Damai, lahir dari keturunan Daud. Dan Yusuf adalah keturunan Daud. Jadi memang harus Yusuf yang menjadi ayah oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari kisah Yusuf kita menyadari bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia itu bukan penuh dengan sukacitanya saja, tapi juga penuh dilema yang dirasakan oleh Yusuf dan juga Maria. Yusuf diperhadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Keputusan yang dipilih Yusuf adalah hidup matinya Maria. Tapi Yusuf mau memilih untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pilihan yang krisis, pilihan yang menentukan bagaimana kelanjutan kehidupan kita, pilihan yang juga sangat menentukan masa depan kita, pilihan yang menentukan ke arah manakah keluargaku ini mau dibawa kemana. Kita sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Dan bersyukurnya kita sebagai manusia, kita diperlengkapi oleh pikiran kita untuk memikirkan. Kalau ada pilihan kita memilih mana ya pilihan yang lebih minim resikonya yang harus bisa saya ambil. Dan juga kita memiliki perasaan, jadi kalau saya memilih seperti ini, apa yang akan dirasakan oleh keluarga saya? Kalau saya memilih seperti ini, apa ya yang akan dirasakan oleh orang tua saya? Manusia diperlengkapi oleh akal budi untuk menentukan keputusan dari pilihan-pilihan sulit dalam kehidupan kita. Tapi harus diingat Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita itu manusia. Kita itu manusia. Kita itu hanya bisa memprediksi saja. Kita tidak bisa benar-benar mengetahui apa yang akan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Jadi walaupun kita berpikir, kita menggunakan keputusan ini paling minim resikonya dan lain sebagainya. Tapi kita harus menyadari kita manusia, kita cuma bisa memprediksi. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi ke depannya dalam kehidupan kita. Dan itulah mengapa kita perlu hikmat Tuhan dalam memilih
keputusan yang akan pilih, baik dalam pilihan sesederhana maupun pilihan sulit. Seperti aku akan melanjutkan studi di mana, aku akan memilih pekerjaan di mana, aku akan membangun sebuah keluarga yang bagaimana, aku akan mendidik anak yang bagaimana, aku akan lebih mendengarkan perkataan orang tuaku atau perkataan pasanganku ya. Itu pilihan-pilihan yang sulit yang memerlukan hikmat Tuhan di dalamnya. Supaya apa? Supaya keputusan yang kita pilih bisa lebih bijaksana. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu dalam hikmat Tuhan yang kita dapatkan, suara Tuhan itu suara Tuhan atau bukan? Itu suara Tuhan atau bukan? Nah, jika keputusan-keputusan itu, jika hal-hal itu mengarahkan kita kepada kebaikan, itu adalah suara Tuhan. Tapi jika itu mengarahkan kita pada keburukan, merasa membuat orang sakit hati, membuat orang merasakan marah, menyakiti yang lain, itu pasti bukan suara Tuhan. Karena suara Tuhan selalu membawa kita pada kebaikan-kebaikan. Tidak enak iya, tapi membawa kepada kebaikan-kebaikan. Itu yang pasti kita bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Nah, mendengarkan suara Tuhan itu kan tidak sesimpel tiba-tiba ada suara di telinga kita ngomong gitu ya, pasti kita merinding lari gitu ya. Dalam doa, misalnya doa, lalu tiba-tiba ada yang bisik di telinga kita, wah langsung berdiri, langsung lari, itu suara apa? Tidak. Mendengarkan suara Tuhan, untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, artinya dalam doa kita, dalam saat teduh kita, dalam pergumulan perenungan kita, kita perlu belajar untuk merendahkan diri kita. Kita harus menolkan diri kita. Jadi kita itu dinolkan. Apa yang dinolkan? Keinginan-keinginan kita. Saya mau begini, saya mau begitu. Saya mau begini, saya mau begitu. Itu dipinggirkan dulu. Dalam doa, Tuhan, apa yang harus saya pilih? Menurut Tuhan mana yang baik untuk saya? Seringkali kita sulit mendengarkan suara Tuhan karena keinginan-keinginan kita itu terlalu kuat, terlalu mendominasi kita. Saya maunya ini Tuhan, kata Tuhan tidak. Tapi saya maunya ini Tuhan gitu. Itu kan sesederhana kita tidak bisa menerima dengan baik, mendengarkan dengan baik suara-suara Tuhan. Jatuhnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri loh. Kita ini manusia, kita itu cuma bisa memprediksi. Kita tidak tahu apa yang akan benar-benar terjadi. Itu makanya kita perlu hikmat Tuhan. Kita harus mendengarkan suara Tuhan dalam pilihan-pilihan yang kita pilih. Dan juga mendengarkan suara Tuhan itu tidak seperti kalau anak muda gitu ya, kayak milih video di YouTube. Tidak seperti scroll di Instagram, scroll di TikTok. Kalau nggak suka tinggal scroll. Kalau tidak suka tinggal tidak ditonton. Kalau tidak suka tinggal digeser, tinggal diganti, tinggal di swipe yang lain, tidak. Mendengarkan suara Tuhan itu berarti kita harus belajar merendahkan diri kita. Kalau itu tidak sesuai dengan keinginan kita harus belajar menerima itu. Karena itulah hikmat Tuhan yang bekerja untuk kita. Karena Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk kita ke depannya nanti. Kita manusia, kita tidak bisa tahu apa yang akan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kita memerlukan hikmat Tuhan. Di minggu Advent keempat ini, ketika kita merayakan kelahiran pertama Kristus kelahiran pertama bayi Kristus pada Natal nanti, kita diingatkan untuk semakin setia dan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita peka, kita mendengar apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan mau saya bagaimana? Tuhan mau saya mengarahkan kehidupan saya menjadi apa? Biarlah itu suara-suara Tuhan, kehendak Tuhan, itulah yang menuntun kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari bersama-sama dalam minggu Advent keempat ini, kita belajar untuk merendahkan hati kita, untuk mau mendengarkan suara Tuhan dalam setiap keputusan yang kita pilih. Terutama ini akhir tahun, kita pasti sudah berpikir, nanti tahun depan saya mau bagaimana ya? Nanti tahun depan kita sudah mungkin bikin resolusi tahun 2023, saya mau seperti A, B, C, D. Biarlah suara Tuhan yang terdengar oleh kita, bukan kita tutupi oleh keinginan-keinginan Tuhan. Karena memilih mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita
akan mendatangkan damai sejahtera, perasaan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Umat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dapat diakhiri. Bersama-sama kita merespon yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita akan menaikkan syafaat kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Ajarilah kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dari begitu banyaknya pilihan yang harus kami pilih dalam kehidupan ini, ajarilah kami untuk bisa merendahkan diri kami. Ajarkan kami untuk menolkan diri kami Tuhan, supaya kami dapat mendengar suara-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari Tuhan, sebagai manusia kami hanya bisa memprediksi. Kami tidak tahu apa yang benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kami. Itu karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau menuntun hidup kami. Kami membutuhkan hikmat-Mu dalam setiap keputusan yang harus kami pilih Tuhan. Ajarilah kami ke depannya nanti untuk mau merendahkan diri, mendengarkan suara-Mu, dan meletakkan apa yang Engkau kehendaki Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Menjauhkan diri kami dari segala keinginan-keinginan kami, mengutamakan keinginan-keinginan kami Tuhan, tapi ajarilah kami untuk mau merendahkan diri dan hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang tengah sakit, untuk Bapak Ibu Matsari, untuk Bapak Ibu Sadu Sumanto, untuk Bapak Rujito, untuk Ibu Sri Tini, untuk Bapak Ibu Sader Mosir, untuk Ibu Clara Martiana, untuk Bapak Waluyo Santoso, Ibu Sukatmina, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sihtinampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Yuswono dan Ibu Sulistiorini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang terkasih yang tengah sakit. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, keteguhan dan kesabaran di hati mereka Tuhan, untuk melewati setiap tahapan-tahapan langkah yang akan membawa mereka pada pemulihan. Tuhan, kiranya lawatan-Mu, jamahan-Mu nyata dalam setiap obat-obatan medis yang mereka konsumsi, juga perawatan medis yang mereka jalani. Dan kiranya juga Tuhan, damai sejahtera-Mu hadir dalam hati mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari keluarga kami yang tengah merasakan sakit, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan sedikit pun mereka di tengah rasa sakit yang mereka alami Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat keluarga kami yang tengah sakit ini. Tuhan berikan kesehatan selalu, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan tambahkan damai sejahtera di hati mereka, juga kesabaran dalam merawat mereka yang tengah sakit. Kami juga berdoa untuk warga Adi Yuswo di tengah usianya yang sudah tidak muda lagi ya Tuhan. Kiranya dalam hati mereka selalu hadir kesadaran bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka sejak mereka lahir sampai usia yang sudah tidak muda lagi, bahwa Allah selalu beserta mereka di setiap fase dan proses kehidupan yang mereka jalani. Tuhan jauhkan dari segala kegelisahan yang berlebihan, Tuhan jauhkan dari khawatir yang berlebihan, Tuhan jauhkan dari pikiran-pikiran buruk yang berlebihan ya Tuhan, dan Tuhan ganti semuanya itu dengan damai sejahtera, dengan sukacita melingkupi hati dan pikiran mereka. Dan kiranya untuk mereka yang masih Engkau pakai Tuhan dalam pelayanan-Mu, Engkau kuatkan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk yang tengah merayakan ulang tahun perkawinan. Kiranya ketika mereka merayakan ulang tahun perkawinan, mereka menyadari bahwa sampai di proses ini terjadi karena Allah selalu menyertai mereka. Kiranya mereka selalu diingatkan bahwa dalam setiap fase kehidupan rumah tangga yang mereka bangun, di tengah-tengah masa suka maupun dukanya, Allah yang menyertai, Allah yang menguatkan, dan seterusnya Allah akan tetap menyertai, Allah akan tetap menguatkan mereka, dan Allah akan tetap menolong mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami yang tengah merayakan ulang tahun kelahiran. Kiranya di usianya yang baru ini, Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan-Mu, Tuhan tambahkan kedewasaan bagi mereka.
Dan kiranya juga diingatkan untuk mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran Tuhan, bahwa sampai di usia yang demikian semuanya terjadi karena Allah semata. Allah selalu menyertai proses mereka, mulai dari mereka lahir hingga mencapai usianya dan sampai pada kesudahannya kita semua kembali kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang tengah mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau tahu pekerjaan mana yang sesuai, di mana di tempat itu kami dapat menjadi berkat Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memberikan pekerjaan yang kami butuhkan untuk keluarga kami yang tengah mencari pekerjaan. Tuhan kuatkan dan Tuhan tabahkan mereka yang mencari pekerjaan supaya dapat terus sabar, supaya dapat terus menerus berusaha dan yakin bahwa Allah akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan yang di mana mereka dibutuhkan, di mana mereka di tempat pekerjaan itu mereka dapat menjadi terang bagi lingkungan di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang tengah menempuh proses studi pendidikan mulai dari bangku PAUD hingga universitas ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk dapat memahami dengan baik setiap materi-materi yang dipelajari di sekolah, di universitas, bahkan di luar itu. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memampukan mereka untuk menyelesaikan setiap tugas, pekerjaan rumah, ujian-ujian yang mereka harus jalani, yang mereka harus tempuh sebagai bagian dari proses studi mereka. Dan hasilnya apapun Tuhan itu kami percaya, itu adalah hasil yang sebanding dengan usaha mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk saudara-saudari kami yang mungkin sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan berikan yang sepadan menjadi pasangan hidup ya Tuhan. Tuhan tahu mana pasangan hidup yang sepadan. Dan kiranya Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi Tuhan dalam kehidupan keluarga, saudari-saudari kami terkasih yang tengah mencari pasangan hidup ini, kiranya hanya seturut kehendak-Mu yang terjadi. Pasangan yang sepadan seperti yang Engkau tahu, itu yang dibutuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami terkasih, GKJW Jemaat Malang, berdoa untuk setiap kegiatan, ibadah, rapat, sidang, apapun yang terjadi, yang dilaksanakan dalam gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang ini, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan kemudahan dalam setiap ibadah juga kegiatan-kegiatannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang memilih dengan sukarela hati mengabdikan kehidupan, mengabdikan diri mereka menjadi pelayan-Mu dalam persekutuan GKJW Jemaat Malang ini. Kiranya di tengah pelayanan mereka, Tuhan murnikan hati mereka, sehingga motivasi pelayanan mereka adalah benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan, benar-benar untuk melayani jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan Natal. Natal sudah dekat, kami berdoa untuk setiap panitia-panitia Natal yang sedang berusaha, yang sedang menyiapkan ibadah perayaan Natal. Tuhan berikan kesehatan selalu untuk panitia-panitia Natal dimanapun itu. Kami juga berdoa Tuhan berikan kelancaran, juga kemudahan pada ibadah dan perayaan Natal yang tengah disiapkan ya Tuhan. Sehingga ibadah dan perayaan Natal nanti tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar perayaan yang megah, tidak hanya perayaan yang mewah, tapi di sanalah kami menyadari dan kami menghayati kelahiran pertama bayi Yesus Kristus ke dunia dan memberikan kami semua yang hadir dalam ibadah dan perayaan Natal tersebut damai, sejahtera, juga sukacita. Kami berdoa untuk bangsa kami terkasih, bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan menghadapi tahun politik ya Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, kami percaya kehendak-Mu yang nyata bagi bangsa kami terkasih. Kami percaya Engkau akan selalu memberikan pertolongan untuk setiap permasalahan, problematika yang dialami oleh bangsa kami terkasih, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang Engkau percaya duduk di bangku pemerintahan, mulai dari RT hingga dengan Presiden. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada mereka, supaya setiap keputusan yang mereka pilih hanya didasarkan untuk kebaikan bersama warga negara Indonesia. Inilah Tuhan syafaat yang kami naikkan kepadamu. Bersama-sama kami mengakhiri syafaat kami sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan berkat Tuhan untuk umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita dari dosa. Oleh sebab itu, marilah kebaikan dan kasih Tuhan kita bersyukur di dalam persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Yang demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan, kami ulangi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah, sambil memuji berlimpah sukacita di hatimu. Dari PKJ 216 bait yang pertama sampai selesainya pengumpulan persembahan. berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
Di hatiku damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang kami kenal di dalam Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan sore ini kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari, bahkan sampai detik ini. Oleh sebab itu Bapa, kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bapa, berkat-Mu sangat banyak sekali, tidak sebanding dengan apa yang kami persembahkan. Namun kiranya ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berikanlah berkat kepada tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan ini, sehingga di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, Engkau selalu menyertai dan memberkatinya. Bapa, kami juga berdoa untuk petugas yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, sehingga di dalam mengelola keuangan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, terima kasih. Seru dan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Mari kita menjadikan suara Tuhan dan memilih suara Tuhan dalam setiap pilihan dan keputusan kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur. PKJ 255 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Firman-Mu kau pegang selalu saat
Mari bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian KJ 474. Puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh.